Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matrik. Pada video kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Secara umum, barisan dan deret itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Nah, sebelum itu, pengertian dari barisan sendiri itu apa sih? Barisan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan-aturan tertentu. Jadi tidak acak gitu ya. Contoh barisannya, saya punya 3, 5, 7, 9. Berapa suku selanjutnya? 3 menjadi 5 ditambah 2. 5 ditambah 5 jadi 7 ditambah 2. Berarti kita tahu suku selanjutnya berarti berapa? 11, 13, 15 dan seterusnya. Selanjutnya, misalkan saya punya 25, 22, 19. Suku selanjutnya berapa? Kita tahu 25 menjadi 22 dikurangi 3. 22 jadi 19 dikurangi 3. Berarti suku selanjutnya berapa? 16. Berapa? 13 dan seterusnya. Contoh selanjutnya, misalkan saya punya 2, 4, 8, 16. Suku selanjutnya berapa? 2 jadi 4 dikali 2. 4 jadi 8 dikali 2. Dikali 2 berarti ini berapa? 32, 64 dan seterusnya. Itu namanya barisan. Selanjutnya saya punya 81, terus 27, terus 9. Suku selanjutnya berapa? 81 menjadi 27 dibagi 3. 20 jadi 9 dibagi 3. Berarti selanjutnya berapa? 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 berapa? 1/3. Terus ini saya punya 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kalau ini berapa? Beda kan ya? Ini adalah penjumlahan dua suku sebelumnya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Ini namanya barisan Fibonacci. Jadi yang ini namanya barisan aritmatika, yang ini namanya barisan geometri, yang ini namanya barisan Fibonacci. Selanjutnya, ini nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Sebenarnya barisan aritmatika ini tidak asing bagi kalian ya, karena materi ini itu sudah pernah kalian dapatkan di kelas 9 SMP dulu. Jadi ini sekedar mengingatkan, apa itu barisan aritmatika? Adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, apa itu suku? Suku itu yang seperti apa sih? Misalkan contohnya seperti ini. Saya punya 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Yang namanya suku ini adalah suku-sukunya. Suku-suku barisan dilambangkan dengan huruf O. Jadi 3 ini namanya suku pertama dilambangkan dengan U1,
5 ini namanya suku kedua dilambangkan U2, dan seterusnya 7 ini U3, 9 ini U4 sampai dengan UN. Nah, di barisan aritmatika ini yang menjadi cirinya itu adalah selisih yang selalu sama. Selisih selalu sama. Selisih ini nanti saya lambangkan dengan beda. B gitu ya. Nah, cara mencari beda itu seperti apa sih? Kita lihat contoh sebelumnya. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 7 itu juga ditambah 2. Kita lihat selisihnya itu selalu sama. Jadi gimana sih cara mencari beda itu? Beda itu bisa kita cari dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ke-3 dikurangi suku ke-2, atau suku ke-4 dikurangi suku ke-3, dan seterusnya sampai UN dikurangi UN-1. Itu adalah beda. Jadi jika N-nya adalah 10, maka UN-1-nya adalah suku ke-9. Selanjutnya, untuk memahamkan tentang beda ini ya, perhatikan contohnya. Saya punya bilangan 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Maka beda dari barisan ini berapa bedanya? Bisa dengan cara suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku ketiga dikurangi suku ke-2. Berapa bedanya? 20 dikurangi 16, 4. Selanjutnya, saya punya barisan 3, min 2, min 7, min 12, dan seterusnya. Bedanya berapa? Bedanya berapa? Min 2 dikurangi 3, berarti bedanya berapa? Min 5. Selanjutnya kita akan menentukan suku ke N barisan aritmatika. Saya ambil contoh yang tadi ya, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kalau saya punya suku pertama U1 ya, saya lambangkan dengan A. Suku pertamanya saya lambangkan dengan A, dan selisih atau bedanya lambangnya B. Maka bisa saya tulis U1-nya, suku pertamanya berarti 3, saya tulis A gitu ya. Untuk suku yang kedua berarti 3 ditambah 2 jadi 5, berarti A ditambah B. Untuk suku ketiganya, ini kan ditambah 2, berarti ini juga ditambah 2, sehingga U3-nya adalah A ditambah B ditambah B. B-nya 2 kali ya. Suku keempat juga ditambah 2, berarti A ditambah B ditambah B ditambah B, dan seterusnya. U1-nya sama dengan A ya, U2-nya A ditambah B, U3-nya A ditambah 2B, B-nya ada 2, U4-nya A ditambah B-nya ada 3, berarti 3B. Nah, dari pola ini untuk U2 B-nya 1, U-nya 1, B-nya 0 ya. 0B berarti kan 0, sama dengan bisa saya tulis seperti ini. U3 B-nya 2, U4 B-nya 3. Maka bisa ditarik kesimpulan kalau UN adalah A ditambah berapa? Kalau 4 itu 3, 3 itu 2, 2 itu 1, berarti
N-nya sendiri berarti dikurangi 1, N-1B. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan ini. Saya punya barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Yang perlu dicari adalah suku pertamanya dan beda. Suku pertama ini A ya. Berapa suku pertamanya? 2. Bedanya berapa? 6 dikurangi 2, 4. 10 kurangi 6, 4. Baik, berarti bedanya 4 ya. Nah, kita tahu kalau untuk menentukan rumus suku ke N, rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1B. UN A-nya berapa? 2. N-1 bedanya berapa? 4. 2 ditambah 4 dikali N, 4N. 4 dikali min 1, min 4. Nah, 4N-nya ditaruh di depan, 4N. 2 dikurangi 4, min 2. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 4N min 2. Selanjutnya, kita akan belajar mencari suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Saya pakai barisan yang tadi ya, 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Pertanyaannya, carilah suku ke-21. Kalau kita mencari secara manual kan lama ya. Kalau kita mengurutkan, kita tahu 2, 6, 10, 14 itu bedanya 4. Kalau menambahkan sampai ke 21 kan lama. Makanya kita pakai rumusan saja. Kita tahu suku ke N itu rumusnya A ditambah N-1B. Kita yang disuruh mencari suku ke-21. Kita tulis N-nya 21. A-nya berapa? 2. N-1 berarti 21 ya, N-nya dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya 4. 2 ditambah 21 dikurangi 1, 20 dikali 4. 2 ditambah 20 dikali 4, 80. Sehingga suku ke-21 sama dengan 82. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.